Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik dari suatu pertidaksamaan. Nah, di hadapan kalian sudah ada 10 soal tentang menggambar grafik dari suatu pertidaksamaan. Nanti kita akan kerjakan satu persatu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Nah, ini merupakan materi kelas 10 kurikulum merdeka di semester 2. Jadi buat teman-teman nanti Ibu akan buat langkah-langkahnya supaya teman-teman lebih paham lagi bagaimana cara mengerjakan soal-soal berikut dengan mudah dan tepat tentunya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, Ibu sudah buatkan langkah-langkahnya, nanti akan ada 4 langkah. Langkah yang pertama, teman-teman rubah dari pertidaksamaan ini menjadi sama dengan 3x ditambah 2y sama dengan 6. Gampang kan untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, di sini teman-teman buat template. Templatenya seperti ini. Nah, di sini ada x, ada y, di sini ada 0, ada 0. Ini template ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari yang kosong ini. Nah, caranya ketika teman-teman cari yang sebelah sini, itu adalah tutup bagian sebelah sini. Ya, ditutup. Jadi seperti 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah ya 2. Nah, kalau teman-teman cari yang sebelah sini, berarti tutup yang sebelah sini. Jadi seperti 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan ya titik-titiknya. Cara bacanya dari atas ke bawah. Jadi titik yang pertama di sini adalah 0,3 dan yang kedua adalah 2,0. Nah, setelah itu langkah yang ketiga kita buat grafiknya. Nah, kebetulan kan di sini kita udah pakai kotak-kotak ya. Kalau bisa sesuaikan dengan angka dan titiknya ya, teman-teman ya. Di sini berarti x-nya 2, y-nya 3. Kurang lebih di sini. Kemudian di sini x-nya. Ya. Berarti kan di sini x-nya 2 ya. Berarti 1, 2. Di sini 2. Kemudian y-nya 3. 1, 2, 3. Di sini 3. Kemudian kita hubungkan 2 dan 3 ini, titik x, y-nya. Kita hubungkan. Oke, setelah kita hubungkan, langkah yang keempat. Nah, ini langkah yang terakhir, teman-teman ya. Langkah yang keempat itu adalah kita menguji coba titik. Uji coba titik. Nah, kita selalu coba di 0,0 aja teman-teman supaya lebih mudah. Di sini kan 0,0 nih. Ya. Jadi kita uji coba titik di 0,0. Berarti di sini 0,0. Kemudian kita tulis lagi soalnya, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 6. Sekarang kita substitusikan x-nya 0 dan y-nya 0. Kurang dari atau sama dengan 6. Ini 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, berarti 0 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, sekarang kalau 0 kurang dari atau sama dengan 6, ini pernyataan yang tepat, benar atau salah? Nah, berarti ini kan benar. Berarti kalau benar, arah arsirannya dia menyentuh 0,0. Berarti arah arsirannya kita sentuhkan ke 0,0. Ke sini ya, teman-teman. Nah, gitu. Ini dia arsirannya. Ini dia grafiknya dari 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 6. Lanjut, kita ke soal nomor 2, yaitu negatif 3x ditambah 4y lebih besar dari 12. Nah, apa nanti bedanya nomor 1 dengan nomor 2? Di sini kan ada sama dengannya nih, lebih kecil dari atau sama dengan, maka garisnya garis lurus. Nah, kalau lebih besar doang, tidak ada sama dengannya, nanti garisnya adalah garis putus-putus. Oke. Kita
hitung dengan step yang sama seperti nomor 1, ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus buat pertidaksamaan berikut menjadi sama dengan negatif 3x ditambah 4y sama dengan 12. Kemudian step yang kedua, kita buat template-nya. Kita buat template-nya seperti ini. Oke, di mana di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Berarti kalau kita mau cari yang sebelah sini, tutup yang 4-nya. Berarti seperti 12 dibagi negatif 3, yaitu negatif 4. Kemudian kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang negatif 3-nya. Berarti 12 dibagi 4, yaitu 3. Maka dari itu kita menghasilkan titik di 0,3 dan negatif 4,0. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita akan buat grafiknya. Berarti kita sesuaikan ya. Berarti di sini X-nya itu adalah negatif 4 dan Y-nya itu adalah 3. Berarti bisa di sini. Oke. Berarti di sini Y-nya itu adalah 3. 1, 2, 3. Kemudian X-nya adalah min 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Kemudian titik ini dengan ini kita hubungkan dengan garis. Berarti garisnya garis putus-putus ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan di sini berarti 0,0 ya. Sekarang kita uji coba titiknya di 0,0. Kita selalu uji titik di 0,0 aja ya teman-teman ya, supaya lebih gampang. Tapi pertanyaannya, Bu boleh nggak kalau kita uji titik selain 0,0? Boleh. Pertanyaannya boleh. Tapi lebih gampang dan lebih baik itu di 0,0. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumusnya, ke dalam soalnya. Negatif 3x ditambah 4y lebih besar dari 12. Berarti negatif 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 lebih besar dari 12. Berarti ini coret, 0 lebih besar dari 12. Apakah ini pernyataan betul atau salah? Oke, ini pernyataan yang salah, betul. Nah, di sini salah ya. Karena salah berarti dia tidak melewati 0,0. Maka dari itu arsirannya berarti mengarah ke lawannya. Dia tidak terkena 0,0. Jadi seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ada 2x dikurang y lebih besar dari atau sama dengan 8. Nah, sekarang kita ikuti dengan langkah yang pertama, rubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Berarti sama dengan 8. Kedua, kita buat template-nya. Seperti ini. Yap. Di sini berarti ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Berarti kalau kita mau cari yang sebelah sini, kita tutup yang ininya. Kita tutup yang ini berarti seperti 8 dibagi 2 yaitu 4. Kalau kita mau cari sebelah sini, kita tutup sebelah sini yaitu 8 dibagi negatif 1 yaitu, ya betul, negatif 8. Sehingga kita punya titiknya adalah 0, negatif 8 dan 4,0. Kemudian langkah yang ketiga kita akan buat grafiknya. Kita sesuaikan ya. Berarti X-nya 4, kemudian Y-nya adalah negatif 8. Nah, membuat grafik juga nggak boleh asal ya teman-teman ya. Dia harus sesuai dengan kotak-kotaknya kalau bisa. Di sini Ibu buat seperti ini. Nah, di sini Ibu akan buat dia kelipatan 2. Berarti di sini Ibu buat di sini 2, di sini 4. Nah, gitu ya. Berarti kalau negatif 8 ini negatif 2, negatif 4, negatif 6. Nah, di sini negatif 8. Nah, titik ini dengan titik ini kita akan hubungkan dengan garis. Garisnya berarti garis lurus ya, tidak garis putus-putus. Berarti kita hubungkan dengan
garis lurus. Nah, langkah yang keempat berarti kita akan uji titik. Nah, 0,0 kan di sini. Kita tulis lagi soalnya 2x, di 0,0. Kemudian kita tulis lagi soalnya 2x dikurang y lebih besar dari atau sama dengan 8. 2 dikali 0 dikurang 0 lebih besar dari atau sama dengan 8. Ini bisa kita coret jadi 0 lebih besar dari atau sama dengan 8. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Ya, betul. Ini pernyataan yang salah. Karena salah berarti dia tidak melewati titik 0,0. Berarti arsirannya kemana? Berarti ke arah sini ya. Ini dia arsirannya. Gampang kan ya teman-teman ya? Oke, jadi ini dia adalah grafik dari soal nomor 3. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, 4x ditambah y lebih besar dari negatif 8. Nah, sekarang lebih besar ya, tidak ada sama dengannya. Tadi harusnya sudah paham dengan contoh soal sebelumnya. Oke, kita langsung saja kerjakan. Kita rubah bentuknya dari pertidaksamaan menjadi persamaan, berarti 4x ditambah y sama dengan negatif 8. Yang kedua, kita buat template-nya. Berarti di sini template-nya kayak gini ya. Oke. Di sini ada x, di sini ada y, ini 0, ini 0. Kalau mau cari sebelah sini berarti tutup yang y, seperti negatif 8 dibagi 4, yaitu negatif 2. Kalau mau cari sebelah sini ditutup yang sebelah sini, seperti negatif 8 dibagi 1, yaitu negatif 8. Sehingga kita punya titik, yang pertama itu adalah 0, negatif 8, yang kedua adalah negatif 2,0. Nah, sekarang kebetulan titiknya negatif semua, berarti kita sesuaikan ya. Berarti kita di sini dapat langkah yang ketiga, yaitu kita buat grafik. Kita buat grafiknya. Berarti x-nya adalah negatif 2. X-nya adalah negatif 2 di sinilah ya. Negatif 2. Kemudian y-nya adalah ya negatif 8 di sini kurang lebih. Nah, sekarang ibu akan buat titiknya. Berarti di sini kan ibu kelipatan 2 ya. Di sini ibu negatif 2 x-nya, kemudian y-nya negatif 8. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8 di sini. Nah, sekarang titik ini dengan ini kita garis. Nah, jangan lupa garisnya berarti garis putus-putus. Kurang lebih seperti ini ya, nggak jalan lurus. Oke, langkah yang terakhir, langkah yang keempat, sekarang kita uji titik di 0,0. Uji titik di 0,0. Sekarang kita tulis lagi soalnya, yaitu 4x ditambah y lebih besar dari negatif 8. Berarti 4 dikali 0 ditambah 0 lebih besar dari negatif 8. Ini bisa kita coret karena 0, maka hasilnya adalah 0 lebih besar dari negatif 8. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang benar. Karena ini pernyataan yang benar, maka arsirannya berarti mengarah ke 0,0. Nah, seperti ini. Gampang banget bukan? Oke, biar lebih paham lagi kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, x ditambah y kurang dari atau sama dengan negatif 7. Kalau teman-teman udah bisa ngelewatin soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4, berarti akan gampang banget nih untuk menjawab soal nomor 5. Jadi langkah yang pertama, kita rubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan sama dengan negatif 7. Yang kedua, kita buat template-nya. Oke, seperti ini. Di sini berarti x, y, 0, 0. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Berarti seperti negatif 7 dibagi 1, berarti negatif
7. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Negatif 7 dibagi 1. Kebetulan sama ya? Berarti sama-sama negatif 7. Berarti titik yang pertama itu adalah 0, negatif 7. Titik yang kedua berarti negatif 7,0. Langkah yang ketiga, kita akan buat grafiknya. Kita sesuaikan dengan titik yang ada ya. Berarti kurang lebih di sini ya. Nah, oke, di sini Ibu taruh sini. Ibu mau kelipatan 2 ya. Berarti kalau kelipatan 2, di sini kurang lebih negatif 2, negatif 4, negatif 6. Berarti di sini ini di tengah-tengah ini adalah negatif 7. Sama halnya di sini, 2, 4, 6. Berarti di sini ya negatif 7. Oke, titiknya nanti kita bisa hubungkan dengan garis. Berarti di sini kita hubungkan dengan garis. Ya. Langkah selanjutnya kita uji titik. Kita uji titik di 0,0. Berarti posisi 0,0 di sini ya. Nah, sekarang kita uji titik, kita tulis lagi soalnya. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan negatif 7, berarti 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan negatif 7, 0 kurang dari atau sama dengan negatif 7. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang salah, karena 0 itu harusnya lebih besar dong daripada negatif 7, karena dia pernyataannya salah, berarti arsirannya tidak melewati atau tidak terkena 0,0, maka dia ke bawah, ke kiri garis. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ada negatif 3Y ditambah 5X lebih besar dari atau sama dengan 15. Nah teman-teman, umumnya kan kita biasanya variabel X dulu ya, baru Y. Nah sekarang kita atur X dulu baru Y, biar teman-teman lebih gampang lagi, karena kita kan sudah sesuai dengan step-step yang ada, biar tidak rancu. Makanya kita rubah bentuk soal ini. Sebenarnya tidak kita rubah ya, hanya kita sesuaikan dengan bentuk yang ada. Berarti kan X dulu, berarti di sini seperti 5X dikurang 3Y lebih besar dari atau sama dengan 15. Nah seperti ini kurang lebih. Nah kemudian langkah yang paling pertama, ingat, berarti kita rubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian langkah yang kedua berarti kita buat template-nya. Kita buat template-nya seperti ini. Ya. Berarti di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Seperti 15 dibagi 5 yaitu 3. Kemudian kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Seperti 15 dibagi negatif 3 yaitu negatif 5. Maka dari itu titiknya sekarang 0, negatif 5 dan 3,0. Sekarang kita gambar dalam bentuk grafik. Nah sekarang kita sesuaikan. Berarti di sini X-nya 3 ya. X-nya 3. Kurang lebih di sini X-nya 3. Kemudian Y-nya negatif 5. Nah, berarti di sini 1, 2, 3. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 di sini. Nah, titik ini dengan titik ini kita buatkan garis. Ya. Berarti sini kita garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan uji titik. Uji titik di 0,0. Maka dari itu kita tuliskan terlebih dahulu soal yang ada. Negatif 3X ditambah 5. Berarti kita pakai yang ini aja ya. Sebetulnya nggak apa-apa mau pakai yang atas juga. Oke, karena udah terlanjur pakai yang atas nggak apa-apa. Oke, berarti ini negatif 3Y ya. Nah, negatif 3Y ditambah
5x lebih besar dari atau sama dengan 15. Berarti negatif 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 lebih besar dari atau sama dengan 15. Ini kita coret, ini kita coret, maka 0 lebih besar dari 15. Apakah pernyataan ini betul atau salah? Ya, betul, karena ini pernyataan yang salah. Karena 0 itu harusnya lebih kecil. Karena pernyataannya salah, maka arsirannya tidak menyentuh 0,0. Sekarang kita warna oranye kali ya. Di sini. Nah, di sini ya, tidak menyentuh dia. Nah, kurang lebih di sini. Maka dari itu kalau misalkan kita belajar menggambar grafik ini, disediakan pensil warna teman-teman, supaya lebih berwarna dan teman-teman lebih paham lagi, karena catatannya rapi dan cantik untuk dilihat dan dipelajari tentunya. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal nomor 7. Nomor 7, 36 lebih kecil dari atau sama dengan 9x ditambah 4y. Bagaimana untuk kita menjawab soal nomor 7 ini? Nah, sekarang kita sesuaikan dengan bentuk umum yang ada. Biasanya kan variabel x dan y ada di sebelah ruas kiri ya teman-teman ya. Maka kita pindahkan saja. Di sini jadi 9x ditambah 4y. Nah, kemudian yang semula dia lebih kecil, kita pindahkan tandanya menjadi lebih besar, dan begitupun sebaliknya nanti kalau soalnya lebih besar jadi lebih kecil. Di sini tetap 36. Nah, soalnya jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman akan lebih gampang lagi menggambar grafiknya. Sesuai dengan langkah yang pertama, rubah pertidaksamaan menjadi persamaan, yaitu 9x ditambah 4y sama dengan 36. Kemudian langkah yang kedua, kita buat template-nya di sini. Berarti di sini x, di sini y, di sini 0, di sini 0. Kalau mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Berarti 36 dibagi 9, yaitu 4. Kemudian kalau mau cari sebelah sini, tutup yang 9-nya. Seperti 36 dibagi 4, yaitu 9. Titik yang didapat 0,9 dan 4,0. Nah, sekarang kita buat grafiknya. 9 ya, kurang lebih di sini. Di sini ya. Kurang lebih sepanjang ini. Nah, gitu. Terus di sini 4 ya. Anggaplah di sinilah kita ya. 4. Nah, X-nya berarti 4. 1, 2, 3, 4 ada di sini. Y-nya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih di sini. Nah, titik ini dengan titik ini kita buatkan garis. Jadilah seperti ini. Oke. Kemudian kita uji titik di 0,0 tentunya. 0,0 berarti di sini ya. Kita masukin lagi soalnya. Soalnya boleh yang 9x ditambah 4y lebih besar dari atau sama dengan 36. Berarti ini anggaplah 0, karena 0 ya, kita substitusi, lebih besar daripada 36. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, betul. Pernyataan ini adalah salah. Karena 0 harusnya lebih kecil dong. Karena dia salah, maka dia tidak menyentuh titik 0,0. Maka arsirannya ke kanan garis. Oke, ke sebelah sini ya. Keluar. Oke, jadi arsirannya kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal nomor 8. Soal nomor 8, ada 4x kurang dari atau sama dengan negatif 16 ditambah 2x. Nah, sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu teman-teman, sesuai dengan bentuk umum yang ada. Berarti kan x sama, yang ada variabel x sama variabel y, ada di ruas sebelah kiri gitu ya. Maka dari itu nih, si 2x ini kita pindahkan ruasnya. Jadi
Kalau kita pindah ruas, semulanya positif, dia jadi, yap, betul, jadi negatif. Berarti negatif 2x ditambah 4y-nya tidak pindah, gitu ya, kurang dari atau sama dengan negatif 16. Nah, bentuk pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau udah bentuknya udah sesuai, berarti kita tinggal gambar grafiknya. Langkah yang pertama, rubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Langkah yang kedua, kita buatkan template-nya. Yap. Berarti di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau mau cari sebelah sini, tutup 4-nya. Seperti negatif 16 bagi negatif 2, yaitu 8. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup negatif 2-nya seperti negatif 16 dibagi 4, yaitu negatif 4. Maka dari itu, titik yang terbentuk sekarang 0, negatif 4 dan 8,0. Maka dari itu, sekarang kita akan buat grafiknya. Disesuaikan. Nah, Ibu mau di sini grafiknya kelipatan 2. Gitu ya. X-nya 8, Y-nya 4. Di sini kurang lebih. Berarti X-nya 8 ya. Berarti 2, 4, 6, 8. Kemudian Y-nya negatif 4. 2, negatif 2, negatif 4 di sini. Titik ini dan titik 8 ini kita hubungkan dengan garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan garisnya agak kurang pas sama titik, bisa disesuaikan teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi pas kan? Nah, sekarang langkah yang keempat, kita uji titik. Kita uji titik di 0,0. Kita tuliskan lagi rumusnya, soalnya. Berarti di sini negatif 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan negatif 16. Sekarang kita substitusikan, negatif 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari atau sama dengan negatif 16. Berarti kan ini coret, ini coret, maka hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan negatif 16. Ini pernyataan yang salah atau benar? Ya, ini adalah pernyataan yang salah. Karena kan 0 harusnya lebih besar dong daripada negatif 16. Maka karena dia pernyataannya salah, dia arsirnya berarti tidak menyentuh si 0,0. Berarti dia ke arah sini arsirannya. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Lanjut, kita ke soal nomor 9, ada 1/3x ditambah 1/2y lebih besar dari atau sama dengan negatif 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, bentuknya adalah pecahan, bagaimana sih kita menggambar grafiknya? Nah, gampang banget teman-teman. Ini harus kita kalikan dengan KPK yang ada. Berarti ini akan Ibu kalikan dengan 6. Jadi kan 6 dibagi 3, itu 2. 2 dikali 1x, yaitu ya, betul, 2x gitu ya. Berarti 6 dibagi 2 itu adalah 3. 3 kali 1y yaitu 3y. Tandanya tidak berubah. 6 dikali negatif 1, negatif 6. Nah, sekarang bentuk pertidaksamaannya sudah dalam bentuk yang sama seperti soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8. Berarti kita akan bisa mengerjakannya. Dengan langkah yang pertama, berarti kita rubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan, yaitu sama dengan negatif 6. Kemudian langkah yang kedua, kita buat template-nya di sini. Di sini berarti ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Negatif 6 dibagi 2, yaitu adalah negatif 3. Kemudian kalau sebelah sini kita tutup yang sebelah sini, negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Sehingga titiknya menjadi 0, negatif 2 dan negatif 3,0. Langkah yang ketiga, sekarang udah makin lebih cepat ya harusnya mengerjakannya.
kita buat yang namanya grafiknya. Kita sesuaikan, berarti X-nya adalah negatif 3, Y-nya negatif 2. Anggaplah berarti di sini. Kita pakai yang hitam. Oke. Berarti di sinilah ya. Di sini X-nya berarti negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti Y-nya negatif 2, negatif 1, negatif 2 di sini. Titik ini dengan titik ini kita garis. Ya, kita garis. Sip. Nah, kemudian langkah yang keempat, uji titik. Kita uji titik di 0,0. Jadi uji titik di 0,0. Kita tuliskan lagi soalnya yang sudah kita KPK-in ya, yang ini 2x tambah 3y lebih besar dari atau sama dengan negatif 6. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih besar dari atau sama dengan negatif 6. Ini bisa kita coret. Jadi jawabannya 0 lebih besar dari atau sama dengan negatif 6. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Karena dia pernyataan yang benar, berarti dia melewati 0,0. Berarti arahnya ke sini. Itu ya teman-teman ya, dia menyentuh 0,0. Oke, kita lanjut ke soal yang paling terakhir ya. Yang terakhir nih, soal nomor 10. Oke, soal nomor 10 adalah 2/5x ditambah 1/10y kurang dari atau sama dengan 2. Kalau kita udah bisa menjawab soal nomor 9, pastinya kita harus bisa menjawab soal nomor 10 nih. Karena sama banget langkahnya. Ini harus kita KPK-in terlebih dahulu teman-teman. Kita KPK-in, berarti kira-kira KPK-nya berapa? Iya betul, KPK-nya adalah 10. Ini kita kali 10. Langkahnya sama, 10 dibagi 5 adalah 2. 2 kali 2x itu adalah 4x. Ditambah 10 bagi 10 1, 1 dikali y itu adalah y. Kurang dari atau sama dengan 10 kali 2 itu adalah 20. Jadi bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Langkah yang pertama, kita rubah pertidaksamaan menjadi persamaan. 4x ditambah y sama dengan 20. Langkah yang kedua, kita buat template-nya. Di sini seperti ini. Di sini berarti ada x, ada y, ada 0, ada 0. Ketika kita mau isi sebelah sini berarti tutup y-nya. Seperti 20 bagi 4 yaitu 5. Kemudian ini kita tutup seperti 20 bagi 1 yaitu 20. Maka titiknya 0,20 dan 5,0. Sekarang kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya di sini ibu mau kelipatan 5 ya. Berarti x-nya 5, y-nya 20. Itu ya. Di sini. Nah. Sip. Berarti di sini x-nya 5, ibu mau kelipatan 5. Di sini 5, x-nya, kemudian y-nya 20. 5, 10, 15, 20. Ada di sini. Jadi kalau bikin frekuensinya juga harus seperti itu ya teman-teman ya. Harus sesuai. Nah, sekarang kita hubungkan titik tersebut dengan garis. Setelah itu, langkah yang keempat adalah uji titik. Uji titik di 0,0. 0,0. Kita substitusikan lagi. Soal yang ada kita tulis dulu. Berarti di sini yang sudah kita KPK-in ya. 4x ditambah y kurang dari atau sama dengan 20. Berarti 4 dikali 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 20. Ini kita eliminasi, kita coret. Kemudian 0 kurang dari atau sama dengan 20. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini adalah pernyataan yang benar. Karena dia pernyataan yang benar, berarti
garisnya itu melewati 0,0. Berarti ke sini ya. Nah, dia melewati si 0,0 atau menyentuh di 0,0. Oke, sekian saja untuk menggambar grafik kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.